pergi ke hutan saat sore. Banyak nyamuk menggigit kulit. Jika perut terserang diare, segera kita minum obat dan oralit. Aromaik, Dun Sanak. Shalom. Kita masuki renungan pagi dengan judul Pertobatan adalah. Dengan ayat hafalan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. 2 Korintus 7 ayat 10. Bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana juga ditanyakan oleh orang banyak pada hari Pentakosta. Ketika dosanya ditunjukkan dan mereka berseru, "Apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Petrus yang pertama ialah, "Hendaklah kamu bertobat." Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. Pada saat yang lain dengan singkat dikatakannya, "Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Di dalam pertobatan, termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah karena mereka takut perbuatan salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya dihilang untuk selama-lamanya. Bileam karena takut malaikat yang berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa. Tetapi bukan itulah pertobatan sejati. Tanpa perubahan maksud dan kemuakan akan kejahatan. Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Matius 27 ayat 4. Pengakuan terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang dihadapinya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tidak berakar dalam. Dengan hati yang hancur karena telah mengkhianati anak Allah yang tak bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci. Fir'aun yang mengakui salahnya demi menghindari hukuman berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dari dosa itu. Tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Kebahagiaan sejati, halaman 25 dan 26. Pencapaian di hadapan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tidak ada satu dari rasul-rasul dan nabi-nabi yang pernah dinyatakan tanpa dosa. Manusia yang telah hidup paling dekat kepada Allah, manusia yang mau mengorbankan diri sendiri daripada melakukan dengan sengaja perbuatan yang salah, manusia yang telah dihormati oleh Allah
dengan terang dan kuasa ilahi, telah mengakui keadaan mereka yang berdosa. Mereka tidak mempunyai kepercayaan kepada daging, tidak menuntut kebenaran untuk mereka sendiri, tetapi telah percaya sepenuhnya kepada kebenaran Kristus. Demikianlah dengan semua orang yang memandang Kristus. Lebih dekat kita datang kepada Yesus dan lebih jelas kita melihat kesucian tabiatnya. Lebih jelas pula kita akan melihat kebobrokan dosa dan makin berkuranglah kita untuk meninggikan diri sendiri. Akan ada pencapaian yang terus-menerus akan jiwa di hadapan Allah. Suatu pengakuan yang terus-menerus, sungguh-sungguh dan menyayat hati akan dosa dan merendahkan hati di hadapannya. Pada setiap langkah maju dalam pengalaman Kristen, pertobatan kita akan mendalam. Kita akan mengetahui bahwa kecukupan kita adalah dalam Kristus saja, dan kita akan menjadikan pengakuan rasul itu sebagai pengakuan kita sendiri. Sebab itu aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Roma 7 ayat 18, Galatia 6 ayat 14. Biarlah malaikat-malaikat yang suci menulis sejarah pergumulan dan pertentangan yang suci dari umat Allah. Biarlah mereka mencatat dosa dan air mata mereka. Tetapi biarlah Allah jangan dihinakan oleh pernyataan dari bibir manusia. Saya tidak berdosa, saya suci. Bibir yang disucikan tidak pernah akan mengeluarkan perkataan sombong seperti itu. Biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah, sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati. Mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Jika kita, kata Yohanes, tidak memisahkan dirinya dari saudara-saudaranya, berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 473 sampai 475. Contoh pertobatan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Mazmur 51 ayat 10. Apabila hati menyerah kepada pengaruh roh Allah, maka hati nurani akan dihidupkan, dan orang yang berdosa akan melihat hal-hal yang dalam dan kekudusan dari hukum Allah yang suci, dasar pemerintahan Allah di surga dan di dunia. Karena terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, menerangi setiap sudut yang gelap dalam jiwa itu, dan hal-hal yang tersembunyi di dalam kegelapan dinyatakan. Baca Yohanes 1 ayat 9. Keyakinan mencekam hati dan pikiran. Orang berdosa mengalami satu perasaan takut untuk menghadap dalam kesalahan dan ketidaksuciannya sendiri
di hadapan Allah yang menyelidiki hati manusia. Dia memandang kasih Allah, keindahan dan kegembiraan kesucian. Dia ingin disucikan dan dipulihkan dalam hubungan dengan surga. Doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan keadaan duka sejati dari dosa itu. Pertobatan yang jujur dan dengan hati yang tulus dan dalam. Padanya tidak ada usaha hendak meringankan kesalahannya, tidak ada keinginan melarikan diri dari hukuman yang mengancam, membuat dia tekun dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dibuatnya. Disadarinya jiwanya yang kotor, ia benci terhadap dosanya. Bukan saja keampunan yang dimintanya, tetapi juga hati yang bersih. Dia merindukan kegembiraan yang kudus supaya dipulihkan selaras dengan hubungan kepada Allah. Pertobatan semacam ini di luar kemampuan kita untuk memenuhinya. Itu dapat diperoleh hanya dengan Kristus yang sudah diangkat ke atas dan telah memberikan segala karunia kepada manusia. Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang berdosa harus bertobat sebelum dia dapat menghargai undangan Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Kebajikan yang datang dari Kristus itulah yang menuntun orang menuju pertobatan yang sejati. Rasul Petrus membuatnya dengan jelas di dalam ucapannya kepada orang-orang Israel, manakala dia berkata, "Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Terlebih lagi, kita tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang menyadarkan hati nurani, dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Kristuslah sumber tiap dorongan yang benar. Dialah satu-satunya yang dapat menanamkan di dalam hati itu sifat melawan dosa. Tiap-tiap keinginan akan kebenaran dan kesucian, setiap keyakinan kesadaran akan dosa-dosa kita sendiri adalah merupakan bukti bahwa Roh Kristus bekerja di hati kita. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 26 sampai 29. Mendengar anak berlagu dendang, seruling ditiup membentuk irama. Jangan kamu banyak begadang, karena kesehatan itu adalah yang utama. Sekian renungan pagi kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Poka-poka, Horas.